Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. 3 orang petugas Dinas Lingkungan Hidup akan mengukur panjang Danau Tanralili di Kabupaten Goa. Orang pertama berada di titik A, ini titik A. Orang kedua berada di titik B, di sini titik B, dan orang ketiga berada di titik C. Nah, titik C di sini. Ketiga petugas tersebut mengukur panjang Danau Tanralili dengan bantuan drone. Dari titik A, orang pertama menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka 0,45 derajat ke titik B, dan tercatat drone terbang selama 15 menit dengan kecepatan 1,2 km per jam. Kemudian dari titik B, orang kedua menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka 105 derajat ke titik C, dan tercatat drone terbang selama 20 menit dengan kecepatan 1,2 km per jam. Jika P adalah jarak titik A ke titik C atau panjang Danau Tanralili dalam meter, nilai P kuadrat sama dengan, nah berarti dari soal ini kita gambar dulu. Nah, ini kita gambar ulang gambarnya ini. Jadi titik A di sini, titik B, kemudian di sini titik C. Nah, katanya di sini dari titik A, di sini dari titik A, orang pertama menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka. Ini sudutnya 45 derajat ke titik B. Nah, ini tercatat waktunya selama 15 menit dengan kecepatan 1,2 km per jam. Nah, jadi kita buat diketahuinya dulu. Diketahui dari soal ini. Sudutnya tadi 45 derajat, diterbangkan dari titik A ke titik B, itu waktunya TAB, waktu dari titik A ke titik B itu 15 menit. Kemudian kecepatannya dari titik A ke titik B itu VAB 1,2 km per jam. Nah, ini kita ubah ke satuannya meter per menit. Jadi ini 1,2 dikali 1000 meter per 1 jam itu 60 menit, ya kan? Nah, berarti ini sama dengan 20 meter per menit. Jadi VAB-nya adalah 20 meter per menit dari titik A ke titik B, kecepatannya 20 meter per menit. Nah, kemudian yang diketahui selanjutnya adalah nah, ini dari titik B orang tersebut menerbangkan. Jadi dari titik B drone itu diterbangkan ke titik C dengan sudut 105. Nah, ini ke titik C selama 20 menit dengan kecepatan 1,2 km per jam. Jadi kecepatannya sama. Jadi TBC, waktu yang diperlukan dari titik B ke titik C itu 20 menit. Kemudian VBC
itu sama 1,2 km per jam kecepatannya. Nah, ini setelah kita konversi tadi dapatnya 20 meter per menit. Selanjutnya kita cari sudutnya di sini. Sudut di sini tadi 105 ya kan. Sudut dari titik B ke titik C itu 105. Kemudian dari titik A ke titik B itu sudutnya 45 derajat. Nah, jadi dari sini kita cari dulu sudut ini berapa. Nah, untuk mencari sudut ini, maka ini adalah 180 derajat dikurang dengan 45 derajat. Nah, kalau ini kita teruskan garis ini seperti ini dia. Nah, jadi sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, kalau di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat sudutnya. Sehingga yang sudut ini saja itu sama dengan 180 dikurang 45 derajat. Karena sudutnya ini adalah sudut berpelurus. Sedangkan sudut berpelurus itu besarnya 180 derajat. Nah, yang kita ingin tahu sudutnya adalah sudut yang ini juga. Yang ini. Sudut B yang ini. Nah, untuk mencari sudut B itu 360 derajat dikurang dengan penjumlahannya ini. Nah, ini 180 dikurang 45 ini 135 derajat, ya kan? Nah, untuk mencari sudut B itu 360 dikurang dengan penjumlahan ini. Ini dijumlahkan dengan sudut ini. Jadi 135 tambah 105 itu 240 derajat. Nah, 360 derajat dikurang 240 derajat itu 120 derajat. Jadi sudut B adalah 120 derajat. Nah, setelah itu baru kita jawab. Nah, kemudian karena di sini V sama dengan S per T, maka S sama dengan V dikali T. Nah, sehingga SAB atau jarak dari titik A ke titik B itu sama dengan VAB dikali TAB. Nah, VAB-nya di sini 20 meter per menit dikali TAB-nya 15 menit. Nah, ini kita garis dulu biar nampak. Sehingga 20 kali 15 itu 300 meter. 300 meter. Nah, menit dengan menit kan udah habis kan? Bisa kita coret. Jadi yang tertinggal adalah meter aja satuannya. Selanjutnya untuk mencari jarak dari SBC, jarak dari titik B ke titik C itu sama dengan VBC
dikali TBC. VBC ini 20 meter per menit dikali dengan TBC. Ini dia. Ini yang TBC, ini VBC. Jadi dikali dengan 20 menit. Sehingga menit dengan menit ini bisa kita coret nih. Nah, jadi jarak SBC itu jarak dari titik B ke titik C itu 400 meter. Nah, jadi dari gambar ini jarak SBC-nya dari titik B ke titik C itu 400 meter. Kemudian jarak dari titik A ke titik B itu 300 meter. Nah, kemudian untuk mencari P kuadrat, untuk mencari P kuadrat ini kita gunakan aturan kosinus. Ya, jadi untuk mencari ini gunakan aturan kosinus, Nah, ini gunakan aturan kosinus. Lanjut. Nah, aturan kosinus itu untuk mencari AC kuadrat itu sama dengan AB dikuadrat tambah BC dikuadrat kurang 2 kali AB kali BC cosnya di sini cos B, atau kita buat cos 120 derajat aja langsung. Jadi yang kita gunakan adalah yang sudut B ini. Ini sudut B. Nah, AC kuadrat itu sama dengan P kuadrat, ya kan? AC itu P di sini. Kemudian AB kuadrat itu 300 dikuadrat tambah BC kuadrat 400 dikuadrat kurang 2 kali AB nya 300, BC nya 400, kemudian cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu min setengah. Nah, ini P kuadrat sama dengan 300 kuadrat itu 90.000 di 90.000. Ini 400 kuadrat itu 160.000 kurang. Nah, kemudian ini bisa kita bagi langsung. Ya kan, ini bagi 2, 1 dibagi 2, 200. Kemudian negatif dikali negatif positif jadinya. Jadi ini jadi positif, sehingga tanda di sini adalah positif. Nah, tinggal ini 2 dikali 300 600, 600 dikali 200 itu 120.000. Nah, sehingga P kuadrat sama dengan penjumlahan ini 90.000 tambah 160.000 itu 200
250.000 ya kan. Nah ini 250.000. Kemudian ini ditambahkan dengan ini, sehingga hasilnya menjadi 370.000. 370.000. Nah, jadi P kuadrat itu adalah 370.000 meter kuadrat. Nah, satuannya meter kuadrat.